Nomor 41, kita kembali melihat bagan di mana menggambarkan sejumlah poin, setidaknya angka 1, 2, 3 mewakili inovasi atau penemuan baru, sementara huruf X yang dimaksud itu adalah bagian dari perubahan sosial. Maka berdasarkan gambar di atas, perubahan sosial yang akan terjadi dalam masyarakat adalah, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana atau apa yang dimaksud di soal melalui bagan ini. Jadi kita akan memahami setidaknya ada 3 bagan atau yang disebut dengan istilah 3 pola perubahan sosial. Yang pertama adalah pola menjalar, setidaknya diilustrasikan dengan gambar seperti ini, kayak arah panahnya. Kemudian kita lihat yang kedua yaitu pola memancar atau menyebar, yang diilustrasikan gambar seperti yang saya tulis di depan ini. Nah, adapun yang ketiga yaitu gambar yang memusat atau menyatu, ini digambarkan setidaknya di nomor 41 ini. Jadi 1, 2, 3 digambarkan sebagai bagian dari perubahan-perubahan kecil sampai kemudian menyatu menjadi sebuah perubahan yang besar. Nah, tentu saja untuk bisa memahami mana alternatif jawaban yang tepat, tentu kita harus membayangkan bagaimana contohnya. Nah, tentu saja kita akan bisa lihat contoh yang paling relevan untuk menggambarkan bahwa hadirnya atau adanya pola perubahan sosial sebagaimana dimaksud nomor 41, kita bisa melihat semisal bagaimana perubahan-perubahan yang dimaksud itu terkait dengan inovasi penemuannya, sebagaimana kita mencontohkan transportasi. Misalnya Jakarta yang memiliki MRT atau LRT, kemudian busway, kemudian juga mungkin kita bisa contohkan moda transportasi LRT katakanlah yang terbaru. Nah, tentu ini menjadi bagian dari inovasi atau penemuan-penemuan baru terkait dengan moda transportasi yang ada di Jakarta. Nah, kita melihat bagaimana masing-masing moda transportasi tersebut terhubung dengan daerah penyangga. Dalam hal ini adalah Bogor, Tangerang, Bekasi. Nah, dari sinilah kemudian kita melihat Jakarta yang dipenuhi oleh mereka para pekerja yang tinggal di daerah penyangga, kemudian kembali ke Jakarta, maka dari sinilah kita melihat bagaimana perubahan sosial akan terjadi. Artinya akan tumbuh pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, di mana Jakarta digambarkan menjadi sebuah provinsi akan mekar. Mengapa? Karena memungkinkan mobilitas yang kemudian terjadi, yaitu proses bagaimana mereka tinggal di daerah penyangga untuk kemudian bekerja di Jakarta, maka sekali lagi memberikan dampak perubahannya berupa tumbuhnya pusat-pusat kehidupan yang baru, sebagaimana kita pahami bahwa di daerah-daerah penyangga juga memiliki fasilitas yang kurang lebih sama dengan yang ada di Jakarta. Nah, dengan ini sebenarnya kita bisa memahami bahwa semakin banyak yang muncul pusat-pusat kehidupan sebagai konsekuensi dari hadirnya moda transportasi yang menghubungkan antara daerah penyangga dengan pusat kota. Nah, setidaknya ilustrasi atau contoh yang saya berikan ini bisa mewakili alternatif jawaban yang ada pada opsi yang C, yaitu semakin banyaknya muncul pusat-pusat kehidupan di daerah suburban sebagai akibat dari penemuan baru. Nah, tentu saja penemuan baru yang dimaksud itu adalah ragam moda transportasi yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial yang pada akhirnya menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian jawaban kita adalah yang C. Nomor 42, Indonesia negara yang pluralisme. Salah satu keberagamannya adalah tiap-tiap suku bangsa dan daerah mempunyai bahasa sendiri yang tetap dipergunakan dalam kehidupannya. Namun demikian, keberadaan bahasa Indonesia sangat penting dalam keberagaman bahasa di Indonesia sekaligus sebagai jati diri bangsa. Dampak yang akan timbulkan pada masa yang akan datang adalah, baik, kembali terkait dengan pembahasan kita dengan apa yang oleh sosiologi kita masukkan ke dalam materi masyarakat majemuk. Setidaknya kata pluralisme memberikan makna bagaimana faham yang menghargai adanya perbedaan di dalam suatu masyarakat. Nah, tentu saja ini menggambarkan sekali lagi ciri masyarakat majemuk di mana
masyarakat terbagi-bagi ke dalam sub kebudayaan yang berbeda-beda. Setidaknya kita bisa melihat contoh di sini adalah suku bangsa berikut dengan bahasanya masing-masing. Adapun pluralisme juga punya poin penting, yaitu bagaimana keunikan yang kemudian ada menjadi bagian dari perbedaan dari setiap kelompok budaya tersebut itu bukan hanya dibiarkan, tetapi diberikan ruang atau kesempatan untuk kemudian tetap ada atau tetap lestari. Sebagaimana kita melihat bahwa bahasa-bahasa daerah itu tetap digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu saja kaitan dengan masyarakat majemuk ini adalah bagaimana homogenitas atau persamaan yang ada, karena kita melihatnya ini dalam bingkai Indonesia dalam bentuk negara kebinekaan. Tentu saja ideologi Pancasila yang mengisyaratkan Bhinneka Tunggal Ika tentu bisa memberikan pemahaman kepada kita betapa pentingnya budaya nasional, dalam hal ini adalah bahasa Indonesia. Nah, tentu saja kaitannya adalah dengan menjadi bagian dari jati diri bangsa, maka bahasa Indonesia menjadi bagian dari bahasa yang kita jadikan sebagai sebuah saluran ataupun media untuk kita bisa berinteraksi. Pun masing-masing suku budaya atau suku bangsa memiliki bahasanya masing-masing dan kemudian tetap digunakan. Setidaknya keberadaan bahasa-bahasa daerah itulah yang kemudian menjadi bagian dari penghargaan kita terhadap keunikan berikut dengan perbedaan bahasa tersebut. Nah, dengan demikian maka dampak dengan adanya atau bagaimana kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bagian dari jati diri bangsa tentu menjadi poin penting bagaimana proses interaksi di antara suku bangsa yang berbeda itu tetap terjaga. Nah, dengan demikian setidaknya maka dampak yang ditimbulkan di masa depan kita bisa pahami, yaitu bahwa keragaman tersebut tidak menghambat kita untuk saling berinteraksi, karena sekali lagi kita memiliki bahasa Indonesia yang kita jadikan sebagai bahasa persatuan yang memungkinkan betapapun kita memiliki bahasa daerah masing-masing, tetapi kita tetap bisa berinteraksi dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita. Dengan demikian, jawaban kita adalah yang B. Nomor 43. Saat ini dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat dan pengaruh budaya luar begitu cepat masuk melalui internet, banyak remaja yang meniru gaya berpakaian seperti model artis-artis Korea. Namun tidak demikian dengan sikap perilaku yoga. Sebagai pemuda yang berkarakter, ia tetap mengenakan pakaian sesuai dengan aktivitasnya. Keunggulan dari modernisasi dengan westernisasi pada ilustrasi tersebut adalah di dalam perubahan sosial setidaknya kita mendapati dua istilah, yaitu modernisasi dan westernisasi. Nah, sebagai bagian dari sebuah proses perubahan, mari kita lihat apa sebenarnya perbedaan di antara keduanya. Setidaknya kita bisa memahami bahwa proses ini memiliki persamaan, setidaknya sama-sama berasal dari barat. Nah, yang jadi poin perhatian perbedaannya adalah mari kita pahami. Modernisasi dengan makna kata modo dan ernus. Modo itu artinya cara, ernus itu adalah periode waktu masa kini. Maka kita bisa mengartikan bagaimana aplikasi ilmu pengetahuan berikut dengan teknologi di dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat menjadi kriteria atau gambaran bagaimana sebuah masyarakat menuju modern. Nah, itu modernisasi. Sementara westernisasi lebih kepada karakter atau sifat, di mana terjadi proses meniru dari apa yang menjadi sikap, perilaku, dan gaya hidup masyarakat barat. Tentu saja secara sederhana dari dua pengertian ini kita bisa memahami bahwa untuk kemudian menjadi manusia atau masyarakat modern, maka kita tidak harus meniru orang barat. Nah, itulah mengapa modernisasi pun dia memiliki dampak negatifnya seperti sikap individualis, tetapi dalam konteks ini modernisasi kita pahami memberikan dampaknya yang positif. Setidaknya bagaimana aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa membantu kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Nah, maka westernisasi tentu dalam konteks ini kita lihat dalam dampaknya yang negatif, karena tentu saja ini berbenturan dengan apa yang menjadi bagian dari budaya timur yang tentu saja di situ memungkinkan adanya perbedaan unsur nilai-nilai berikut juga dengan norma-norma yang ada. Nah, dengan demikian kita bisa melihat sebuah ilustrasi bagaimana seorang pemuda pun hidup di tengah modernisasi tapi tetap
berperilaku layaknya contoh bagaimana dia menggunakan pakaian sesuai dengan aktivitasnya. Nah, dengan demikian kita bisa menemukan mana jawaban yang relevan. Sebagaimana kita tahu bahwa modernisasi atau untuk menjadi manusia modern, sekali lagi tidak harus menjadi orang barat. Nah, dengan pengertian itulah kemudian kita bisa melihat bahwa jawaban yang relevan berikut dengan ilustrasi yang diberikan itu adalah yang B. Artinya modernisasi tetap bisa menempatkan diri kita sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, demikian juga kita lanjutannya, westernisasi sesuai pada nilai-nilai masyarakat barat sebagaimana istilahnya, yang sekali lagi kita bisa memahami westernisasi itu dalam dampak atau pengaruh perubahan sosial yang negatif. Nah, dengan demikian jawaban kita adalah yang B. Nomor 44, melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat secara bertahap, berkesinambungan, dan gradual. Seperti melihat kemampuan sosial seseorang, anak mulai dari usia prasekolah hingga hari pertama sekolah. Berdasarkan paparan tersebut, jenis penelitian yang tepat adalah soal nomor 44 ini kaitannya dengan materi penelitian sosial. Di sini diberikan sebuah ilustrasi bagaimana sebuah penelitian dengan mengambil sampel, yaitu mereka yang ada di usia prasekolah sampai kemudian masuk ke sekolah formal di tingkat dasar. Sekiranya demikian maksud soalnya. Nah, maka gambaran dari bagaimana seorang peneliti melihat perkembangan dari waktu ke waktu, tentu saja kita memahami bagaimana si peneliti mengambil data yang dibutuhkan. Nah, di dalam penelitian sosial terkait dengan jumlah atau berapa kali peneliti mengambil data dari sampelnya, kita klasifikasikan ke dalam waktu pelaksanaannya. Jadi, sekali lagi kita bisa mengambil data dengan melihat waktu pelaksanaannya. Ada dua, setidaknya yang dikenal dengan istilah pertama adalah cross section, dan yang kedua adalah time series atau longitudinal. Adapun masing-masing pengertian secara sederhana adalah cross section, di mana si peneliti atau penelitian tersebut hanya mengambil satu kali dari sampel. Setidaknya kalau digambarkan bahwa penelitian itu adalah penelitian secara langsung atau mengambil data primer, maka dia hanya sekali terjun ke lapangan. Sementara time series atau longitudinal itu secara sederhana adalah si peneliti beberapa kali mengambil sampel atau beberapa kali pula dia terjun ke lapangan mengambil data primer tersebut. Nah, dengan demikian kita memahami bagaimana proses seorang anak sampai kemudian dari mulai usia prasekolah sampai kemudian sekolah formal, tentu saja dibutuhkan sejumlah data. Nah, kalau kita baca soalnya, kita mendapati kata kunci setidaknya yaitu kata perkembangan. Sebagaimana tujuan dari bagaimana data itu diambil berulang kali, tentu untuk bisa memahami bagaimana perkembangan tersebut. Perkembangan dimaksud tentu terkait dengan sampel atau objek penelitiannya, dalam hal ini adalah perkembangan anak dari prasekolah sampai sekolah tadi. Dengan demikian, jawaban kita adalah data dilihat dari waktu pelaksanaannya dan bagaimana itu diambil untuk melihat perkembangan, maka ini yang kemudian kita jawab pada opsi D, yaitu longitudinal atau istilah lainnya adalah time series. Jawaban kita D. Nomor 45, pembangunan jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan dari barat ke timur guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, ternyata banyak rumah makan dan penginapan di daerah Pantura, pantai utara Jawa, banyak yang tutup akibat adanya jalan tol Trans Jawa. Seorang peneliti melakukan dampak yang disebabkan dari pembangunan jalan tol Trans Jawa. Hasil penelitian tersebut berguna bagi pemerintah karena baik, ilustrasi yang kemudian diberikan di soal kita masih terkait dengan penelitian. Kali ini kita melihat yaitu jenis atau salah satu jenis penelitian. Adapun salah satu jenis penelitian, kalau dilihat berdasarkan tujuannya, setidaknya kita memahami bagaimana seorang peneliti ini mencoba menemukan atau melihat dampak dari adanya sebuah program atas kebijakan pembangunan, yaitu pembangunan infrastruktur tol Trans Jawa. Nah, adapun jenis penelitian yang relevan tentu saja adalah
apa yang kita kenal dengan istilah evaluatif. Jadi jenis penelitian evaluatif itu adalah penelitian yang bertujuan untuk mengukur atau menilai suatu pelaksanaan program atau kegiatan. Tentu program yang dimaksud ini adalah pembangunan. Nah, pembangunan tentu saja menjawab tantangan berikut, menjawab kebutuhan masyarakat. Setidaknya di soal diberikan penjelasan bahwa hadirnya tol Trans Jawa itu bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi. Mengapa? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa infrastruktur atau jalan tol memudahkan perpindahan orang dan barang, sehingga dengan adanya percepatan ini tentu saja menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat lagi, atau menciptakan juga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang dilalui. Tetapi tentu saja sebagaimana ilustrasi soal bahwa pembangunan tol Trans Jawa juga memberikan dampak negatifnya, yaitu dengan setidaknya sepinya atau menurunnya pertumbuhan ekonomi sebagian masyarakat yang tentu saja tidak menjadi bagian dari efek manfaat pertumbuhan dari adanya tol Trans Jawa tersebut. Artinya justru malah adanya penurunan. Nah, dengan penelitian ini sebenarnya kita ingin memberikan pemahaman bahwa hasil penelitian yang kemudian dilakukan oleh peneliti tentu saja bisa menjadi bagian dari masukan yang kemudian nanti menjadi bagian dari bagaimana pemerintah mencari solusi dari dampak yang kemudian tidak dikehendaki atau direncanakan, yaitu turunnya turunnya pertumbuhan ekonomi yang justru terjadi pada masyarakat di Pantura. Nah, dengan demikian kita sesungguhnya bisa melihat bagaimana fungsi penelitian setidaknya untuk bisa terus memperbaharui atau bagaimana mencoba menjawab tantangan masalah secara lebih komprehensif. Setidaknya bagaimana proses pembangunan itu menciptakan hasilnya yang lebih merata, bukan sebaliknya dengan pembangunan maka memberikan dampak bagi masyarakat yang justru tidak merasakan langsung manfaat dari hadirnya infrastruktur, dalam hal ini adalah tol Trans Jawa tersebut. Nah, dengan demikian tentu saja bagian dari penelitian evaluatif ini nantinya akan memberikan pertimbangan bagi pemerintah dalam melakukan program-program atau kegiatan pembangunan di masa yang akan datang. Nah, maka relevansi dari jawaban yang bisa kita pilih itu adalah pada opsi yang A.